Sebelumnya, nama budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 8. Nah, bab 8 kita akan belajar tentang tilakana atau 3 corak universal. Jadi kita belajar 3 hal. Nah, tilakana itu terdiri dari anicca, dukkha, anatta. Nah, anicca itu artinya adalah ketidakkekalan. Dukkha itu artinya adalah penderitaan. Dan yang ketiga, anatta, itu artinya adalah tanpa inti. Nah, tadi arti dari tilakana itu adalah 3 corak universal. Nah, yang dimaksud universal itu adalah berlaku untuk semuanya, enggak itu memandang kaya miskin, enggak memandang besar kecil, enggak memandang laki-laki perempuan. Nah, semua pasti mengalami 3 corak ini. Nah, kali ini kita akan belajar corak yang pertama, yaitu adalah anicca. Anicca adalah ketidakkekalan atau segala sesuatu untuk mengalami perubahan. Ketidakkekalan menggambarkan fenomena dari sudut pandang waktu. Kalau sesuatu di alam semesta, baik fisik sampai dengan mental, pikiran kita, itu selalu mengalami perubahan, tidak pernah tetap sama sekali. Hanya dalam beberapa detik itu sudah berubah, karena segala sesuatu merupakan hasil atau akibat dari sebab-sebab dan kondisi yang berubah. Segala sesuatu juga terus-menerus berubah. Sudah menjadi sifat umum dari segala sesuatu yang berkondisi untuk selalu mengalami perubahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tiada satu bentuk pun yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kekal. Semua kondisi berjalan dengan sendirinya. Kadang kita tertawa, di lain waktu kita nangis. Bahkan sejak kita lahir di dunia ini, baik disadari ataupun tidak, kita terus-menerus mengalami perubahan usia, karakter, intelektualitas, dan kebijaksanaan. Itu kita selalu berubah. Dari yang dulu bayi kecil belum bisa ngomong, sekarang udah besar, udah bisa ngomong, lancar berjalan. Itu adalah suatu perubahan. Usia kita yang dari dulu mungkin 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang, itu juga berubah. Nah, komponen terkecil dari benda yang paling padat sekalipun hanya kekebalan energi yang mengalir. Nah, pikiran yang tidak terlatih bahkan lebih berkeliaran dan untuk berubah, tidak punya kestabilan. Misalnya sedetik mikirin ini, sedetik lagi mikirin itu adalah contoh perubahan. Tadi bilang ya, sekarang bilang tidak, itu adalah contoh perubahan. Itu jadi intinya diri kita itu selalu mengalami perubahan. Yang tadi sudah dicontohkan, usia kita, perasaan kita, pikiran kita itu selalu berubah-ubah, enggak tetap. Mungkin nampaknya tetap, kelihatannya tetap, tapi di situ pasti ada perubahan. Nah, perubahan ini bukan berlaku untuk makhluk itu aja, benda mati juga pasti mengalami perubahan. Itu kayu yang dulunya kuat lama-lama lapuk, contohnya itu adalah contoh perubahan. Nah, perubahan itu biasanya dilambangkan dengan bunga.
Kayak kita bisa lihat di gambar itu ada bunga. Nah, bunga yang dulunya kuncup belum mekar itu lama-lama mekar. Nah, setelah mekar berbunga, lama-lama layu rontok. Itu adalah contoh anicca yang nyata yang gampang dipahami. Dari kuncup mekar layu, itu adalah contoh perubahan. Kita pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan ini itu kita nggak bisa menolak. Suatu saat kita pasti akan meninggal, itu adalah sebuah perubahan juga. Kita nggak bisa menolak. Kalau kita menolak, itu malah kita bisa menjadi lebih menderita. Nah, jalan satu-satunya karena kita nggak bisa menolak, makanya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu berubah. Nah, setelah kita sadar ini adalah suatu perubahan, maka kita bisa mengurangi penderitaan. Nah, itu adalah yang pertama, anicca. Nah, mungkin pertemuan kali ini atau materi pada kali ini cukup sampai di sini dulu. Akhir kata dari Bapak,